Bab 1367. Pada saat ini, semua orang melihat Dylan dengan kaget. Kapan dia menjadi begitu bijaksana? Bukan begitu, Kak Dylan. Kenapa kamu begitu, ujar Aska dengan tidak percaya. Ini bukan gaya Dylan. Bukankah dia itu seharusnya membalas? Saat melihat Adril yang ekspresinya dingin, hati Dylan gemetaran. Dia mengumpat dalam hati bahwa bintang sial ini sepertinya masih tidak puas. Dia langsung menunjuk Aska dan berteriak, orang rendahan sepertimu berani meremehkan perilakuku. Ayo, pertarungan hidup dan mati. Berani nggak? Lagi-lagi pertarungan hidup dan mati. Saking takutnya, Aska menatap Cheol sampai wajahnya pucat. Ayo, pergi. Seru Cheol setelah menarik napas dalam. Hah? Aku bilang pergi. Kata Cheol dengan marah, lalu pergi. Semua orang terkejut melihat adegan ini. Cheol itu seorang guru, mengapa dia pergi begitu saja? Pada saat itu, Wafa melihat Adril dengan heran dan berkata, bagaimana Leo membuatnya menyerah? Adril tersenyum dan berkata, seorang pria yang nggak dihormati akan kehilangan martabatnya. Maksudnya? Tanya Wafa dengan bingung. Seorang pria harus memukul dengan keras agar bisa membangun martabatnya. Wafa terdiam sejenak, lalu berkata, Leo, kamu benar. Pada saat itu, Dylan sudah berjalan ke arah Adril sambil tersenyum paksa dan berkata, Leo, bisakah kita bicara sebentar? Adril melihat Wafa sejenak. Wafa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, kemudian berjalan pergi. Nggak ada yang memberimu obat penawar? Tanya Adril sambil tersenyum. Dylan menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum paksa dan berkata, kemampuan Leo memang luar biasa. Kelak, aku pasti akan tunduk pada perintahnya. Adril berkata, ada berapa orang yang punya teknik tubuh api surgawi di keluarga Dumin? Total ada 5 orang, termasuk aku. Leluhur keluargaku, Juan, memiliki kekuatan terkuat, yang berada di tingkat langit tahap ke-9. Dylan tidak berani menyembunyikannya, jadi dia segera mengeluarkan ponselnya. Di dalamnya, ada foto dan data dari kelima orang yang memiliki teknik tubuh api surgawi. Adril melirik sekeliling dengan tatapan lembut, lalu berkata, apa kamu tahu tentang 6 jalur puncak kematian? Dylan langsung terkejut dan berkata, tahu, kok. Itu kan organisasi pengkhianat negara. 11. Adril mengernyit. Dengan teknik membaca pikiran, dia melihat bahwa Dylan memang tidak tahu apa-apa tentang 6 jalur puncak kematian, sepertinya dia belum cukup memenuhi syarat. Cheol masih berutang padaku 6 tanaman obat 1000 tahun. Cepat pergi dan ambilkan untukku. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Dylan sedikit berubah. Dia berkata, Cheol itu orangnya wakil kepala akademi. Terus, Dylan menggertakkan giginya, lalu berbalik dan pergi. Sesaat kemudian, Adril berjalan ke halamannya sendiri sambil memikirkan Wafa. Orang ini selalu membuatnya merasa aneh, tetapi dia tidak bisa menjelaskan apa yang aneh. Sepertinya orang ini perlu diselidiki dengan cermat.